Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Sekar Andini dengan NIM 3221018. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi uji coba web atau situs dengan menggunakan aplikasi WAPT. Situs yang saya gunakan ini adalah situs amazon.com. Nah, yang pertama kita akan melakukan skenario pertama, yaitu kita dengan 3 menit sebanyak 1-20 user, pengaturan waktunya 10 detik, dan 2 user yang mengakses web. Kita tekan next, lalu finish. Ya. Nah, kemudian kita ganti namanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang di sini kita akan melakukan skenario pertama, jadi kita kasih nama skenario 1. Nah, ini udah termasuk amazon.com-nya ya, situs-situsnya, situs amazon.com-nya. Dia sedang merecording. Nah, setelah itu kita tekan stop recording, kita tekan OK. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menekan OK. Kemudian kita melakukan verifikasi tes. Di sini kita tekan skenario pertama, yaitu itu. Di sini kita nunggu tabelnya aja. Nah, ini adalah tabel yang setelah muncul tadi ya. Kemudian kita tekan run test, OK. Nah, di sini kita tunggu. Di sini ada 5 ya yang saya centang. Nah, kita tunggu aja. Yang pertama ini ada average response time per second. Ini adalah metrik yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon permintaan yang diterimanya. Misalnya dalam konteks server web, ini bisa menjadi rata-rata waktu yang dibutuhkan server untuk memberikan respon terhadap permintaan HTTP yang masuk. Nah, selanjutnya ada responsive time with page, yaitu waktu respon rata-rata dengan halaman, di mana hal ini adalah variabel yang sama dengan respon time, namun ditambah dengan faktor spesifik, yaitu seperti halaman atau fungsi yang diukur. Contohnya dalam analisis kinerja ini mencakup waktu rata-rata yang dimuat untuk halaman utama aplikasi tersebut. Kemudian ada page per second, ini halaman per detik, yaitu metrik yang mengukur seberapa banyak halaman atau permintaan yang dapat diproses oleh sistem dalam 1 detik. Angka ini memberikan gambaran tentang kapasitas sistem dalam menangani lalu lintas atau permintaan yang masuk. Kemudian ada successful hits per second, yaitu sukses per detiknya, di mana ukuran seberapa sering suatu operasi atau tindakan berhasil diselesaikan dalam 1 detik. Dalam konteks ini mencakup beberapa sering permintaan berhasil dijalankan tanpa error atau kegagalan. Nah, ini sambil nunggu aja. Di sini ada response time yang warna ungu, bisa dilihat ya grafiknya, dalam grafiknya itu. Nah, dia stabil ya, naik turunnya. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini waktunya, kita mengambil waktu. Dalam skenario pertama kita mengambil waktu 3 menit. Jadi di bawah ini adalah 3 menit waktunya. Kemudian di kanannya ini adalah jumlah usernya. Usernya tadi kita 1-2, jadi 1-20. Nah, kemudian ini akan menampilkan user 1-20. Kemudian yang warna hitam ini adalah aktif usernya dalam uji coba ini.
kemudian ada kecepatannya, lalu page per secondnya nih tergolong stabil ya. Kita tunggu aja. Nah, setelah pada page-nya yang baru. Nah, di sini ada tabel-tabel yang berisi tentang uji coba tadi. Ini seperti tes resultnya sukses, kemudian ada summary-nya. Di sini adalah sukses per sesinya ada 146 dan untuk gagalnya tidak ada. Kemudian ada number of active user. Nah, di active user ini ada 3 dari sekian per jam-jam ya, detik-detiknya. Nah, ini dijelaskan semua hingga memiliki total 20 user. Nah, habis itu ada successful sesi, yaitu sesinya sukses pada sesi. Nah, di sini dia tidak totalnya ada 146 dengan failed sesinya yang gagal. Sesinya nggak ada ya. Nah, kemudian ada sesi page, success page. Halaman yang sukses ditampilkan itu ada totalnya dengan 1732 halaman dengan kegagalan 0 dari scan time-nya. Nah, ini juga ada respon time-nya di bawah ini. Dan dari tabel ini kita bisa tahu seberapa banyak yang sukses dalam uji coba ini, dan kita juga bisa tahu bagaimana bebannya. Nah, itu ada KB sense-nya, yaitu memiliki total 2885 ya. Nah, ini ada failed per page. Nah, failed sesinya ini nggak ada, 0 seperti tadi yang di atas. Gagal dalam menampilkan halaman juga 0, gagal dalam menampilkan hitsnya juga 0 ya. Nah, ini sampai bawah bisa dibilang situs Amazon ini bagus ya, stabil. Bahkan ketika kita uji coba melakukan simulasi uji cobanya cukup stabil dan sukses gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan skenario kedua dengan waktu 3 menit, 1-20 user, serta pengaturannya 10 detik dan 5 user yang mengakses web. Nah, ini tampilan situs Amazonnya. Nah, setelah udah menampilkan seperti ini, kita bisa tekan stop recording, kemudian kita tentang OK, kita tentang OK. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita melakukan verifikasi tes dengan skenario kedua. Sini kita tunggu aja. Wow, terusnya banyak. Nah, kemudian kita akan melakukan run test seperti tadi. Kita tekan OK. Nah, di sini kita akan menunggu jamnya. Di sini kita akan menunggu seperti tadi, yaitu ada respon time with page result, sesi per secondnya, ada page per secondnya, ada successful hits per second. Nah, dari aplikasi ini kita dapat melihat banyak beban yang kita lakukan ya, yang aplikasi Amazon tadi. Nah, jadi sama seperti yang tadi, ya, dimana ungu ini adalah average response time, yaitu metrik yang mengukur rata-rata waktu dibutuhkan untuk sistem yang memproses permintaan yang diterimanya. Nah, di sini kita bisa melihat pada grafiknya warna ungu ini seperti naik turun gitu, berarti menunjukkan bahwa dia tuh kurang stabil ya dalam melakukan 5 user aktif secara bersamaan dengan waktu 10 detik tadi.
Nah, seperti yang tadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana ini sumbu X-nya itu adalah 20 user yang kita lakukan tadi, 1 sampai 20 user. Nah, kemudian ini yang merahnya ini ada respon time with page results. Ya, itu dia horizontal ya, dia ke bawah aja. Sedangkan yang respon time per second ini cukup bagus. Dia walaupun dia kurang stabil, dia naik turun, tapi ya bagus. Menampilkan responnya, bagaimana respon situs tersebut dalam per detiknya dalam memproses permintaan pelanggan ya. Kemudian di sini kita tunggu aja performanya. Nah, ini sekedar informasi, ini menggunakan aplikasi WAPT 10.1 ya, yang unregistered versinya. Nah, di sini kita tunggu aja. Dalam grafik ini kita bisa melihat berapa page-nya dan berapa detiknya yang situs tersebut butuhkan untuk dilihat. Dalam grafiknya ini setelah warna ungunya ini agak naik turun gitu dan tidak stabil ya, berarti tapi masih tergolong bagus ya, yaitu yang warna ungu ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan dialihkan ke halaman report yang tadi, sama seperti skenario pertama. Nah, di sini tes dalam skenario kedua ini sukses, tes resultnya. Nah, lalu namun ada number yang aktif ini, kayak user yang aktif ini kan kita ngambilnya 20 user ya. Tuh, itu udah pas 20 user dan kita akan lihat kegagalannya. Nah, di sini kegagalannya 0 karena kecepatannya itu tergolong stabil dan bagus juga. Ini ada sukses per sesi. Sukses per sesinya ini dengan total 1714 dengan kegagalan sesinya itu 0. Bisa dibilang ini stabil, sama seperti tadi skenario pertama. Nah, jadi bebannya itu dalam perbandingan bebannya tentu saja memiliki banyak perubahan, seperti tadi ini 2 user, yang sedangkan skenario kedua ini memiliki 5 user. Nah, waktu yang dibutuhkan juga berbeda dari skenario yang pertama tadi. Per kilobitnya, per kbpsnya, sennya memang berbeda ya. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat satu persatu bagaimana respon dari situs tersebut tentang website ini, tentang pelanggan, bagaimana kita mengaksesnya. Nah, ini seperti ini. Nah, X-nya totalnya kita bisa lihat di sini. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi video kali ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.